Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga rekan-rekan sekalian bisa menyaksikan video presentasi saya pada hari ini. Baiklah, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah serta rekan-rekan saya yang berbahagia. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zakwan Noval dengan NIM C1C021154. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Akuntansi Syariah, Hubungan Syariah Islam dengan Akuntansi dan Perkembangan Transaksi Syariah. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang dirancang untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dan laporan keuangan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Sistem ini mencakup aturan dan pedoman yang sesuai dengan ajaran syariah, seperti larangan terhadap riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan transaksi haram atau dilarang. Tujuan utama akuntansi syariah adalah untuk menciptakan transparansi, keadilan, dan kepatuhan dalam praktik bisnis serta pelaporan keuangan, sambil menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip dasar akuntansi syariah. Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap syariah. Semua transaksi dan pelaporan keuangan harus mematuhi hukum Islam yang mencakup larangan terhadap riba atau bunga, ketidakpastian, dan transaksi haram. Yang kedua itu ada keadilan dan keseimbangan. Akuntansi syariah bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pelaporan keuangan yang mencakup perlakuan adil terhadap semua pihak terkait. Yang ketiga yaitu transparansi. Pengungkapan informasi yang jelas dan terbuka dalam laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangan dan kinerja entitas. Selanjutnya itu amanah. Mengutamakan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Selanjutnya yaitu larangan terhadap transaksi yang dilarang. Menghindari dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti investasi dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti alkohol dan perjudian. Selanjutnya yang terakhir yaitu zakat dan sedekah. Menyertakan kewajiban untuk membayar zakat atau donasi wajib dan sedekah atau donasi sukarela dalam laporan keuangan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis mendukung kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi syariah merupakan bidang akuntansi yang menekankan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanggungan atas pelaporannya dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat Islam. Sebab kemaslahatan dapat tercapai. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam. Kemudian yaitu terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada dasar hukum. Dasar hukum akuntansi syariah yaitu hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dasar hukum akuntansi konvensional yaitu hukum bisnis modern. Kemudian yaitu dasar tindakannya. Dasar tindakan akuntansi syariah
yaitu keberadaan hukum Allah atau keagamaan. Sementara akuntansi konvensional yaitu rasionalisme ekonomis atau sukarela. Kemudian dari tujuan akuntansi syariah yaitu keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional maksimalisasi keuntungan. Yang kemudian yaitu ada orientasi. Di orientasi akuntansi syariah yaitu lebih ke masyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional yaitu lebih ke individu dan kepada pemilik. Selanjutnya itu kita membahas perkembangan transaksi syariah. Perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan atau bank, asuransi, pasar modal, dan dana pensiun dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan semakin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah, kemudian dilanjutkan dengan sektor lainnya. Selanjutnya kita membahas itu sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan, di antaranya yaitu 1. Obligasi syariah, kedua ada pasar modal syariah, ketiga perusahaan pembiayaan syariah, keempat lembaga keuangan mikro syariah, kelima ada dana pensiun syariah, keenam pendanaan proyek syariah, dan yang ketujuh ada real estate syariah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.